Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, semuanya pada sehat ya? Sehat. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, di sini ada QR code. Kira-kira bisa di-scan semua nggak? Bisa. Bisa. Oke, Ibu mau kalian absen lewat QR code ini. Udah di-scan semua? Oke, di sini ada pertanyaan, lebih suka kopi panas atau es teh dingin teman-teman ya? Es teh dingin ini siapa nih yang suka es teh dingin? Saya. Angga, oke. Fikmi suka apa nih? Es teh. Kok es kopi? Kan kopi panas teman-teman. Oke, siapa nggak ada yang suka kopi panas? Oke, ada yang suka kopi panas nggak di sini? Oke, Najwa suka kopi panas ya. Oke, semuanya udah pada absen semua ya? Udah, oke, pinter. Kira-kira teman-teman, dari es teh dingin dan kopi panas, kira-kira kenapa ya kalau es teh dingin itu dia cepet larut, aisnya tuh cepet mencair teman-teman dibandingkan kopi panas. Kira-kira ada perbedaan apa dari es teh dingin dan kopi panas? Suhu. Pintar. Terus apa lagi? Karena yang satu pakai es, yang satu enggak. Iya. Terus apa lagi, ada perbedaan apa sifatnya? Kira-kira perbedaan titik didih. Nah, dari perbedaan titik didih ini teman-teman, nah itu tuh bergantung pada gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul ini juga bergantung pada sifat titik didih, kemudian kepolarannya. Nah, teman-teman, kemarin kira-kira udah belajar apa? Bentuk molekul dari 2 sampai 5 ya. Oke, berarti kira-kira hari ini kita mau belajar bentuk molekul berapa ya? 6 dan 7, pinter banget. Nah, karena hari ini kita akan belajar bentuk molekul 6 dan 7, biar teman-teman tuh udah paham lah ya rumusnya tuh kayak gimana. Jadi kita akan belajar bagaimana sih bentuk molekul 6, bilangan koordinasi 6 dan bilangan koordinasi 7. Nah, sebelum kita memulai, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu jadi teman-teman itu dapat mengidentifikasi jenis gaya antar molekul. Nah, misalkan kayak dipol-dipol induksi, gaya London, kemudian ada ikatan hidrogen. Kemudian yang kedua itu menjelaskan hubungan antara bentuk molekul, nah bilangan koordinasi 6 dan bilangan koordinasi 7 dengan polaritas atau gaya antar molekulnya. Dan yang terakhir itu mengaitkan gaya antar molekul dengan sifat zat seperti titik didih dan kelarutan seperti contoh kita yang tadi ya, yang di awal ya. Oke, yang pertama kita lihat bentuk molekul bilangan koordinasi 6. Apa sih bentuk molekul koordinasi 6 itu? Nah, bilangan koordinasi yang menunjukkan berapa banyak atom atau ligan yang menempel pada atom pusat. Nah, bentuk molekul dengan bilangan koordinasi 6 ini mengacu pada bentuk molekul yang memiliki 6 pi. Nah, pi itu apa? Pasangan elektron ikatan. Pinter banget. Oke, kita langsung ke contoh. Gimana sih contohnya? Nah, di sini itu ada contoh bentuk bilangan koordinasi 6 itu. Ada sulfur heksafluorida. Kira-kira tahu nggak rumus kimianya apa? Sulfur heksafluorida. SF6, pinter banget. Di sini kelihatan kan elektron valensinya, teman-teman? Ininya? Oke. S itu kita lihat dulu. S itu ada berapa ya elektron valensinya? 5 atau 6? SF5. Oke, mungkin gambarnya salah ya. Jadi SF6. Jadi S itu punya elektron valensi 6. Oke. Jadi, nah F punya elektron valensi berapa, teman-teman? Kalau F tuh 7. Nah, kita pertama tulis dulu elektron valensi S-nya. Nah, karena dia 6 berarti dia udah mencapai kestabilan belum? Belum ya. 7 juga kurang berapa elektron? 1. Nah, karena itu kita pinjamkan ya teman-teman elektron si S ini, elektron valensi S ini ke 7. Jadi 7 ini udah oktet atau belum? Masing-masing. Sudah ya. Tetapi S ini dia nggak oktet, teman-teman. Perhatiin nggak? Ada yang perhatikan nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Kira-kira kenapa ya? Kan
Ya, kenapa kalau F itu dia oktet 8 tapi S itu menerimanya lebih dari 8? Kira-kira kenapa? Itu menyalahi aturan oktet dan duplet nggak? Iya. Iya, betul banget. Karena S itu menyalahi aturan oktet, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau kayak gini masih stabil. Kenapa? Karena teman-teman S itu dia itu termasuk dalam periode 3 di bawah. Jadi kalau periode 3 di bawah dia itu punya orbital D. Nah, kalau orbital D dia maksimal menerima berapa elektron, teman-teman? 10 pasangan elektron. Jadi teman-teman, S ini itu dia bisa menerima lebih dari 8 elektron. Makanya di sini dia masih bisa meminjamkan elektronnya. Nah, di sini ada bentuk ininya ya, oktahedralnya ya. Jadi di mana atom pusat berikatan dengan atom lain, kemudian semua posisinya sama pentingnya. Sudutnya itu 90 derajat. Jadi ingat-ingat kalau oktahedral itu sudutnya 90 derajat. Kemudian itu dia nonpolar. Kalau nonpolar yaitu dia gaya London dispersi. Di mana di sini ada elektron bebasnya nggak, teman-teman? Tidak. Nggak ada ya, makanya dia bersifat nonpolar. Kemudian energinya itu stabil karena elektronnya itu terbagi secara merata. Nah, terus di sini titik didihnya itu kurang lebih minus 6,40 derajat Celcius dan tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut polar dan larut dalam pelarut non polar gitu. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Nah, yang contoh kedua itu ada bromin pentafluorida. Nah, kira-kira rumus molekulnya apa? Ada yang tahu nggak? BRF5. Pinter banget. Di mana atom Br itu pusat berikatan dengan 5 atom F. Kemudian posisi atom F tidak sama karena 4 atom F berada di bidang dasar segi 4. Kemudian sudutnya itu kurang dari 90 derajat karena dia nggak simetris, beda sama SF6 tadi. Kenapa kira-kira? Lihat di sini teman-teman. Br itu awalnya dia elektron valensinya berapa sih? Br itu elektron valensinya sama dengan F, yaitu berapa? Tuh 7. Berarti kita taruh masing-masing Br di sini, 7 elektron valensi. Kita lihat F-nya ada berapa teman-teman? Atom F-nya ada 5. Berarti dia udah oktet atau belum? Belum ya? Karena dia masih butuh 1 elektron. Berarti dari siapa? Dari Br. Berarti masing-masing F ini dia menerima elektron dari Br. Tetapi lihat di sini ada elektron bebas nggak, teman-teman? Ada. Berarti kalau dia ada elektron bebas, dia merupakan molekul polar, yaitu gaya dipol-dipolnya juga permanen, sehingga titik didihnya itu kurang lebih 40 derajat, di mana sifatnya itu dapat larut dalam air dan pelarut polar. Nah, terus dia juga reaktif membentuk asam fluorida. Selanjutnya, nah kita masuk nih ke bentuk bilangan koordinasi 7. Dimana apa sih bilangan koordinasi 7 itu? Bilangan koordinasi 7 itu ialah atom pusat yang berikatan dengan 7 ligan. Nah, geometri ini tuh lebih jarang ditemuin teman-teman. Biasanya itu kan kalian sering nemuinnya 2, 3, bilangan koordinasi 4, 5, dan 6. Nah, koordinasi 7 itu jarang banget kita temuin. Nah, dibandingkan dengan koordinasi 4. Selanjutnya kita langsung ke contoh aja. Oke, di sini ada iodin heptafluorida, di mana iodin ini ada 7 atom di sekitar atom pusatnya. Kemudian tidak semua posisi sama pentingnya dan sudutnya itu berbeda. Nah, sudut ikatannya itu antara atom-atom di bidang ekuatorial itu ada 72 derajat dan sudut ikatan antara atom aksial itu dan atom ekwatorial itu adalah 90 derajat. Nah, dilihat teman-teman, di sini I sama F. Kira-kira elektron valensi berapa teman-teman? 7 semua ya, semuanya 7 ya. Jadi mereka sama-sama saling menggunakan elektron secara bersama-sama. Kira-kira kalau misalkan menggunakan elektron secara bersama-sama, dia ikatan apa ya? Ikatan kovalen. Kita lihat di sini.
F meminjamkan 1, F juga meminjamkan 1 elektron. Tapi di sini I juga sama kasusnya seperti SF9, di mana elektronnya itu yang dia terima lebih dari 8 atau oktet. Nah, namanya itu ekspansi elektron, teman-teman. Jadi, kalau I, S, kemudian Cl, dia itu bersifat ekspansi elektron atau memiliki subkulit D, di mana bisa menerima lebih dari 8 elektron. Makanya kalau I itu dia bisa menerima lebih dari 8 elektron, tetapi kalau F, N, O dia itu ketat banget sama aturan oktetnya. Makanya dia harus 8, teman-teman, seperti itu. Kira-kira sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain? Belum? Oke, kalau belum ditanyain, kesimpulan dari pembelajaran ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan gak sih hari ini tuh kita belajar apa? Bentuk molekul apa aja? 6 dan 7. Nah, kalau oktahedra berapa kira-kira sudutnya? 90 atau 120? 90, benar, pinter banget. Dimana bentuk molekul ditentukan oleh bilangan koordinasi dan jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusat. Nah, tadi BK6 bentuk oktahedral atau rumusnya AX6. Contohnya itu ada SF6 dan BRF5. Kemudian di sini ada jika ada pasangan elektron bebas, bentuknya itu berubah menjadi AX5E, di mana namanya itu piramida bujur sangkar. Dan yang terakhir itu AX4E2, yaitu bentuknya itu bujur sangkar. Dan yang BK ke-7 yaitu bentuk bipiramida pentagonal atau rumusnya itu AX7. Contohnya ada yang tadi ya, IF7. Dan bentuk molekul mempengaruhi polaritas dan gaya antar molekul, sehingga juga mempengaruhi sifat fisika seperti titik didihnya, kelarutan, bentuk zat, seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman, setelah kita mempelajari, teman-teman mau nggak kita main game dulu? Mau. Oke. Siapin dulu HP-nya, teman-teman. Di sini kita ada QR code. Bisa di-scan, teman-teman? Bisa di-scan semua? Dikasih nama lengkapnya ya, namanya siapa? Udah masuk? Udah masuk belum? Sudah? Oke, sekarang kita lihat nih. Di sini kita ada game, teman-teman. Kita mau lihat. Teman-teman tadi perhatiin gak ya ininya? Oke, teman-teman. Di sini ada penyihir. Jadi teman-teman itu harus lari dari penyihir. Gimana caranya? Dengan menjawab soal-soal. Oke. Boleh dimulai, teman-teman. Nih, maju ke sini nih. Nah, ayo cepet, penyihirnya ngejar nih. Ayo jangan stuck di sini. Siapa yang stuck di sini nih? Ayo cepet. Siapa yang udah lolos dari penyihir? Siapa yang belum lolos dari penyihir? Oke, semuanya udah ngerjain belum? Oh, bisa jalan-jalan ya ternyata ya. Alhamdulillah bisa lolos dari penyihir. Yeay, siapa lagi yang belum lolos dari penyihir? Diangga udah lolos? Udah. Oke, semuanya udah ngerjain ya? Sudah. Oke, kita lihat perangkatnya. Kira-kira yang lolos pertama siapa ya? Jakal. Jakal siapa, teman-teman? Oh, keren banget. Tepuk dulu tangan dulu buat Anita. Bisa lolos dari penyihir pertama. Oke, kira-kira semuanya udah paham belum tentang bentuk molekul bilangan koordinasi 6 dan 7? Sudah, alhamdulillah ya. Jadi itu ya teman-teman, kita belajar hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan dapat diterima dengan teman-teman dengan baik. Kemudian jangan lupa kita minggu depan akan belajar materi baru, yaitu gaya van der Waals. Jadi teman-teman juga jangan lupa baca-baca biar langsung paham gitu ya.
Oke, mungkin dari itu aja, dari sekian dari Ibu teman-teman. Baiknya kita baca alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.